bahwa banyak kontradiksi. Saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini kontradiksi, keluar semua juga. Klik satu ada kontradiksi di Quran. Gimana ayat berapa dengan ayat berapa? Nanti ya Prof ya. Jangan nanti sekarang. Kok fitnah sudah. Ini waktunya nggak apa-apa. Bilang banyak lagi. Nanti. Saya nggak minta banyak. Satu. Kalau bicara tentang Alkitab, Prof. Egi, bahwa banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini kontradiksi, keluar semua juga sama. Tapi kan ini ranah tafsir, kita perlu ahlinya untuk bisa mengurai apa yang katanya Biar nggak kontradiksi. fitnah. Contoh klik satu ada kontradiksi di Quran. Gimana ayat berapa dengan ayat berapa? Nanti ya Prof ya. Jangan nanti sekarang. Kok fitnah sudah. Ini waktunya nggak apa-apa. Bilang banyak lagi. Nanti. Saya nggak minta banyak. Satu. Siap, Tiga. Yang mana? Coba. siap. Mana Ya, nanti. Nanti. Tunggu satu lanjut. Oke, saya membaca artikel jurnal. Katanya juga tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Katanya, saya nggak tahu, tapi saya baca artikel jurnal ilmiah. Begitu. Tauhid. Istilah tulisan tauhid ada di Al-Quran begitu, Prof. Satu tunjukkan ayat Iya, yang kau bilang kontradiksi. tapi Anda Sudah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, kau maafin. Gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Loh, Dia mengatakan. Anda yang salah Nanti ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia Kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi dia harus menjaga. Enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya, Loh, bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dulu. Kembali, Pak. poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Nah, Aktual, bukan. nah, maksudnya tadi gini. Ah. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Saudara Ababan Radio minta maaf lah. Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu, Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjutkan maksudnya. pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh. Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti. Kan ada dokter bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi kan ayat. Baik. Satu Oke, aja oke, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Maaf, harus Silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Bang, Prof, udah, Prof. Udah ngakui salah. Mestinya jujur kalah. Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Oke, Prof. Egi. kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Baik, langsung tadi pertanyaan ya. Tolong timernya dinyalakan lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang tadi kontradiksi. di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam, itu yang bagi saya, Terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau, karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Bukan mana yang Quran yang kata lu ada kontradiksi. Bukan begitu, Prof.
jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak perlu cabut statement. Saya paham betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh, begini Lo loh. ngaku intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo Saya nggak adil. jujur, saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya. Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu tunjukkan gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak relevan itu, tidak relevan. Anda tadi mengatakan Justru lo yang nggak relevan. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh, Saya jelaskan dulu Udah, Pak. Pak, udah, saya kita jelaskan sudahi. dulu. udahlah. Nanti kita masih. Dah, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu berkontradiktif. Saya dari tadi sangat menunggu sebenarnya pertanyaan Pendeta Moses seputar kontradiksi dalam Al-Quran. Itu saya pengen sekali. Saya sangat pengen sekali aspek mana yang kontradiksi itu biar kami jelaskan. Jadi itu penting sekali. Boleh saya kasih waktu sebentar, boleh nggak? Saya penasaran saya. Boleh nggak ditanyakan ke saya yang kontradiksi tadi dalam Al-Quran? Contohnya. Oke, yang saya tanyakan tadi begitu tadi. Ternyata dalam hal tafsir ketika saya perjelas tadi, ketika menafsirkan bahwa pusaka adalah kekristenan dipahami dalam ditafsirkan oleh umat lain. Maka tadi saya memberikan contoh apa yang dikatakan oleh Prof. Egi, gitu ya, tentang kalau ada terorisme selalu yang disalahkan adalah umat yang ini. Padahal saya juga tahu banyak terorisme yang bukan dari umat Islam. Nah, yang kontradiksi itu pertanyaan. Iya, kontradiksi adalah dalam cara memahami itu gitu. Contohnya? Memahami. Kasih contoh aja dulu. Kasih contoh gitu. Dikasih Pak? contoh. Dikasih contoh ayatnya kan. Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. ya. Jadi Iya, kalau cara kita kan, memahaminya. Iya. baik saya jawab. Iya. Saya jawab. Giliran saya. Jadi barangkali kita harus memahami tema ini ya. Tolong semua Pak Pendeta, kita kalau kembali ke tema ini kita bicara oknum, bukan bicara sifat. Jadi oknum. Jadi kalau tauhid itu kan oknum, satu Tuhan. Bukan bicara sifat. Kalau tadi Pendeta Marwali bicara tentang nama-nama Allah, itu sifat. Jadi sifat Allah dengan oknumnya beda, dengan zatnya beda. Jadi zatnya, oknumnya itu satu. Oh, sifatnya tidak terbilang. Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi. Itu sifat. Yang kita bahas ini adalah bagaimana melogikakan tauhid. Oh, cukup dengan Tuhan satu. Kan itu? Boleh nggak saya potong pertanyaan? Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, kalau itu sifat, kalau hanya satu saja, tidak ada yang lain sejak kekal, hanya satu saja. Satu oknum. Saja. Bagaimana yang maha kasih dan maha adil itu direalisasikan? Baik. Jadi, kembali saya ke tema ini. Saya tadi bikin satu analogi. Memahami konsep satu Tuhan. Jadi, tadi dibilang, oh di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid. Kan gitu. Tauhid itu dari kata wahid, artinya satu. Itu kan bahasa Arab aja. Itu kan persoalan bahasa. Ya. Tauhid sama dengan kalimat wahid, satu. Wahid itu satu. Jadi berarti tunggal, esa, gitu kan. Nah, sangat logis kalau Tuhan satu. Dan sangat irasional kalau Tuhan lebih dari satu. Di dunia saja saya katakan tadi, kalau ada dua yang memimpin dalam satu negara misalnya, itu akan terjadi kerusakan, akan berantem. Apalagi dalam konteks mengatur alam ini, sangat logis kalau satu Tuhan. Saya potong lagi nih. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah dalam pemahaman kami memiliki lebih dari satu Tuhan? Oh iya, kalau kembali kepada teks, kembali. Ini tadi yang kami sampaikan Karena Pendeta Marwali selalu mengatakan kalian tidak punya otoritas menafsirkan kitab suci kami. Kok rumit amat? Sebenarnya kembali kepada teks yang kita bicarakan ini teksnya ada. Jadi, contoh. Perdebatan ini konsep kami yang Anda serang sekarang, bukan Ya. tafsiran Anda terhadap Alkitab. Konsep kami dan Trinitas ini Betul. yang Anda serang, silakan. Jangan mengutip Alkitab. Itu tafsiran Anda terhadap Alkitab nanti. Nah, justru saya menjawab pertanyaan beliau. Nah, Tadi kan saya jadi jawab. satu Tuhan itu logis, gitu kan? Yang dalam Al-Quran kami tadi dikatakan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan yang macam-macam, maka terjadilah kehancuran, kata Allah. Memang logis. Dalam bernegara saja, dua pemimpin, apalagi tiga, apalagi lebih, hancur. Maka Allah itu, zatnya adalah satu oknumnya. Tidak berbilang, tidak ada istilah-istilah yang lain, tidak ada terminologi, oh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu tidak ada.
Jadi mudah sekali. Maka kalau Anda membaca Al-Quran kami terbuka dibaca Al-Qurannya. Dan terbuka untuk ditafsiri, asal punya otoritas kemampuan bahasa. Karena Al-Quran kami berbahasa Arab. Jadi terbuka, tidak ada pelarangan. Orang Kristen tidak boleh belajar dan menafsirkan Al-Quran. Boleh, kalau punya kemampuan di bidang itu, silakan, terbuka kok. Gitu kan? Jadi, mau tanya? Di pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana yang satu itu tadi itu, bagaimana yang satu itu bisa merealisasikan sifatnya yang maha kasih dan maha adil? Karena kan satu tidak ada yang lain nih. Iya. Satu pribadi tadi itu, satu Kan oknum tadi. Kan Tuhan itu maha segala-galanya. Ya bagaimana? Realisasinya, ya ini kita sekarang Allah maha kasih. Ya ini kita dapat rahmat. Nah, saudara-saudara seiman semua, seperti yang kita lihat dalam video tersebut, dua pendeta hebat Kristen tersebut menyatakan dan menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki banyak kontradiksi, tetapi kemudian mereka tidak mampu menunjukkan bukti yang kuat dan konkret saat ditantang oleh Profesor Egy Sujana dan Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Mereka tidak mampu menunjukkan satu saja kontradiksi yang ada di Al-Quran, maka klaim mereka atau tuduhan mereka menjadi tidak valid. Dalam sebuah debat intelektual, siapapun yang membuat klaim harus mampu mendukungnya dengan argumen dan bukti yang jelas. Kegagalan dua pendeta ini dalam menunjukkan kontradiksi di Al-Quran bisa menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Bisa jadi mereka hanya mengulangi klaim yang pernah mereka dengar tanpa melakukan kajian yang serius terhadap teks aslinya. Atau seperti yang mereka bilang, mereka hanya melihat atau membaca hanya dari sebuah jurnal. Tetapi ketika disuruh membuktikan atau menyebutkan, mereka cuma bisa terdiam dan ngeles untuk melebarkan konteks ini. Konsep kontradiksi yang berbeda, dalam Islam, banyak ayat yang memiliki konteks spesifik dan membutuhkan pemahaman tafsir yang mendalam. Apa yang dianggap sebagai kontradiksi, mungkin sebenarnya adalah perbedaan konteks yang belum mereka pahami. Keunggulan argumen dari pihak Muslim, Profesor Egy Sujana dan Ustadz Syamsul Arifin Nababan, bisa membantah dengan mudah argumen mereka dengan baik. Itu menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak cukup kuat. Secara keseluruhan, dalam debat agama, seharusnya ada pendekatan yang lebih akademis dan objektif. Klaim tanpa bukti tidak memiliki kekuatan dalam diskusi ilmiah. Jika seseorang menuduh adanya kontradiksi dalam kitab suci, mereka harus siap menunjukkan bukti yang jelas dan menerima diskusi dengan pikiran terbuka. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.